Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dunia adalah tempat kita hidup, dan begitupun dunia terlalu berharga untuk disepelekan, sedangkan dunia terlalu remeh untuk menjadi sebuah tujuan akhir. Karena dunia adalah tempat persinggahan. Dikatakan dunia bisa membuat kita itu terlena dan tidak mau untuk kembali kepada akhir hidup kita. Karena memang akhir hidup atau kematian itu dalam Quran dijelaskan sebagai dengan bahasa al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang sebuah keyakinan. Para ulama menafsiri al-yakin dalam kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sebagai makna kematian. Karena kematian pasti akan terjadi kepada setiap orang. Begitupun kita mengetahui bahwasanya tujuan akhir kita dengan cara bahwasanya tujuan itu tidak ada lagi setelah tujuan tersebut. Tidak ada tahapan setelah tujuan tersebut. Contoh di dunia. Di dunia kita lahir. Seorang bayi lahir, kemudian besar menjadi balita, sekolah TK, setelah TK maka akan SD, setelah SD akan SMP, setelah SMP akan menuju sekolah menengah akhir, kemudian akan kuliah. Lah ini kan tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Setelah tahapan ini akan ada tahapan lagi. Begitupun hidup di dunia sementara, setelah itu akan ada tahapan selanjutnya, kematian. Setelah kematian ada siksa kubur dan nikmat kubur, pertanyaannya, begitupun pertanyaan di dalam kubur. Begitupun nanti akan ada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Bahkan kita akan berjalan di atas sirat lah. Setelah sirat itu maka akan ada yang namanya surga dan neraka. Maka tujuan kita hidup di dunia itu hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan Nabi pernah bersabda, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka, hujibatin nar bisyahawat. Neraka itu selalu diselimuti atau ditutupi oleh hal-hal yang dicintai, disukai oleh hawa nafsu. Karena memang neraka sifat aslinya sama seperti nafsu kita sendiri. Dalam Quran diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Allah itu pada suatu hari pernah bertanya kepada neraka, "Hei neraka, apakah kamu sudah full, sudah penuh?" Maka neraka menjawab, "Apakah masih ada tambahan ya Allah?" Maka sifat asli manusia, nafsu asli manusia itu sama seperti sifat asli neraka, tidak pernah cukup. Apabila ditanya apakah sudah penuh, maka mereka akan selalu bilang, apakah ada tambahan? Diberi uang 1 juta, maka mereka akan memilih untuk ditambah 2 juta. 2 juta ditambah 3 juta. Terus menerus akan seperti itu. Maka al-yauma naqulu li jahannam halim talati aw taqulu hal mim mazid. Maka memang neraka tempat yang memang tidak pernah cukup untuk diisi seseorang, selalu meminta nambah. Begitupun nafsu kita. Bahkan diterangkan dalam qasidah Burdah karangan Imam Al-Bushiri, an-nafsu katifli, bahwasanya nafsu itu bagaikan seorang anak kecil. Apabila kita tidak menyapih anak kecil tersebut, maka dia akan terus menyusu kepada ibunya sampai besar. Maka apabila disapih, maka akan berhenti untuk menyusu. Begitupun nafsu manusia. Lah, begitupun sebaliknya. Wa hujibatil jannah bil makarih, dan surga itu ditutupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Karena memang ibadah itu berat karena memang malas, karena memang sengkah.
Jadi memang jannah, surga itu memang ditutupi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Mau sholat, males. Mau sodakoh, eman. Mau ngaji, tidak sempat. Itu kan memang berat. Memang dibenci oleh hawa nafsu. Karena memang semakin besar atau semakin besar capaian atau tujuan kita, maka semakin berat pula proses yang harus kita lalui. Karena memang Kiai Haji Musli Adnan pernah mengatakan, al-makarim manutatul bil makarih tolabur rohah tarkur rohah. Kalau pengen hidup enak, setiap kemuliaan itu pasti dilalui oleh hal-hal yang dibenci. Al-makarim manutatul bil makarih. Setiap kemuliaan pasti dilalui dengan hal-hal yang dibenci, maupun itu di dunia ataupun di akhirat. Contoh, orang yang menjadi direktur di perusahaan-perusahaan besar, itu awal mulanya tidak langsung jadi direktur, harus merintis dari awal. Itu kan makarih, hal-hal yang dibenci dikerjakan, supaya nanti dapat yang enak. Tolabur rohah, tarkur rohah, muntra odik nyaman, jakman menyaman. Kalau pengen enak, jangan hidup enak-enak. Karena memang di dunia itu tempatnya ujian. Ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Dunia itu memang penjaranya orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Mungkin hanya itu dari saya. Apabila terdapat kesalahan pelafalan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah kita dan puasa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.